Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kali ini ada sebuah mesin cuci merek Sharp ya, yang udah disolasi kayak gini. Ini karena kemarin itu pecah, waktu beli second tuh pecah gitu ceritanya. Terus disolasi. Terus katanya mesin ini ngeluarin asap gitu loh, teman-teman. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung saya nyasar ke sini. Ini ada 2 buah skrup yang harus kita lepas untuk melihat bagian timer. Karena saya curiga timernya kena rendam air karena bagian atasnya tuh basah banget gitu. Jadi saya mau coba untuk bongkar cover bagian timernya ya. Sama sambil saya lihat ada nggak kira-kira skrup-skrup yang lain. Kayaknya sih nggak ada kayak gitu. Begitu saya udah selesai ngelepasnya, kita ingat ini posisi buang ya, dan talinya posisinya seperti itu. Jangan sampai salah masang, karena kalau salah masang nanti airnya bakal keluar terus ini dia timer dari mesin pencucinya. Timernya tuh basah gitu, saya pegang tuh basah. Jangan-jangan mungkin karena ini kena air ya, terus muncullah asap karena dia korslet gitu. Asumsi awal sih seperti itu. Sambil coba kita cek bagian belakang ya, lihat kondisinya seperti apa. Ada beberapa buah skrup di sini yang harus kita bongkar. Satu, mana dia tadi? Ngumpet ya guys. Oh situ, di ujung. Jangan sampai hilang ya. Ya skrup satu sih memang, tapi kalau hilang kan kurang profesionalnya kurang ya. Ada 2 buah skrup, ada 1 skrup lagi di bagian bawah sini, jadi ada 3 totalnya. Kita lepas dulu skrupnya. Ini nggak terbuat dari logam kayaknya, maksudnya nggak terbuat dari besi kayaknya, karena dia nggak bisa lengket kena magnet. Setelah kita bongkar, kita bisa ngelihat di sini itu ada kabel, ada dinamo 2 buah atau motor 2 buah. Yang ini adalah motor pencuci, teman-teman, dan motornya kering kondisinya. Terus beltingnya juga kelihatannya masih bagus, nggak longgar. Beltingnya mereknya Mitsubishi. Terus saya perhatikan di mesin pencucinya tuh nggak ada kelihatan gosong gitu loh. Saya coba cabut kapasitornya. Apakah kapasitornya kira-kira rusak? Kapasitor kayak gini sih biasanya jarang rusak. Ukurannya 1 mikrofarad sama berapa nih? 3 mikrofarad, gak kelihatan guys. Tancapin aja lagi, ini kapasitor asli teman-teman. Dan ini adalah sambungan kabel yang dulu pernah saya bongkar nih, tahun 2021. Kemarin saya ganti mesin pengering. Nah sekarang mesin cucinya yang rusak ternyata. Mesin pengeringnya masih awet, udah hampir 2 tahun. Dan kondisi mesin cuci ini masih bersih banget. Kita hidupin dulu ya, coba kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin timer cucinya, pas ya. Muter ya, pulsator yang bulat ini muter. Muter ke kiri, muter ke kanan, sekarang muter ke kiri. Dan saya nggak ngelihat ada asap yang keluar di sini atau percikan api yang keluar di sini, teman-teman. Untuk penyakit seperti ini agak susah nyarinya, karena keluar percikan api itu kan pastinya cuma sekali ya, dia jarang-jarang aja. Kalau keluar percikan api terus kan bahaya ya, bisa korslet, bisa kebakaran. Dan untuk mencari titik apinya itu ada di mana, itu yang sebetulnya sulit, karena nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Kita harus cek pakai trik-trik yang biasa kita gunakan untuk memperbaiki
memiliki mesin cuci. Biasanya keluarnya percikan api sampai keluar asap itu terjadi karena ada korsleting pada spool. Nah, kalau misalnya spoolnya terjadi korsleting kan biasanya dia bakal kelihatan kotor. Tapi ini enggak. Di motor pencuci ini bagian atas itu kelihatan kotor, tapi itu bukan kotor yang disebabkan karena api, tapi karena beltingnya warna hitam, dan belting kalau misalnya berputar karetnya pasti ngeluarin warna hitam. Jadi kotornya itu bukan karena arang, bukan karena api, tapi karena beltingnya. Kunci spool dari mesin pencuci itu kelihatan bagus, dan untuk memvonis kerusakan pada mesin pencuci itu kayak terlalu prematur. Jadi coba kita cek dulu bagian-bagian yang lain ya. Tuh, ini muternya lancar ya, dan nggak ada kelihatan atau bau-bau gosong sama sekali di sini. Pun biasanya spool kalau udah rusak memang kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang dia nggak bau gosong, kecuali kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya 15 menit, 30 menit. Itu kalau spoolnya udah rusak baru kelihatan ternyata dia ada bau-bau gosong. Tapi kan saya baru nyalain mesin cuci ini belum sampai 5 menit. Coba kita tes mesin pengeringnya ya. Dan mesin pengeringnya normal tuh muternya. Tuh, lancar deh. Ini yang udah pernah saya ganti kemarin. Kemarin gantinya cepet banget, nggak sempet ngerekam semua. Ya karena kerjanya di rumah customer ya. Kita nggak semua, jadi nggak semua scene bisa diambil gitu. Hanya scene-scene tertentu aja yang bisa diambil. Nah, habis gitu kita bakal coba cari cara yang lain untuk mengetahui bagian mana yang benar-benar rusak di mesin cuci ini. Ini ada kabel yang kira-kira kotor, tapi begitu saya pegang, saya bersihin, ternyata cuma lapisan luarnya aja yang kelihatan berabu. Timer yang saya curigai basah tadi ternyata memang basah sih, cuman mungkin nggak masuk ke dalam kayaknya. Terus timer pengeringnya juga kayak gitu, sama aja, malah kering malah. Kalau bukan timer, bukan spool, bukan kabel, terus apa kira-kira? Apakah karena hanya kesalahan sepele, karena ada air yang masuk ke timer atau ke kabel yang kemudian mengeluarkan percikan api terus ngeluarin asap? Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, mau nggak mau kita harus coba untuk mengeringkan motor ini teman-teman, mesin cuci ini. Caranya ya kita lapin pakai kain, terus kita jemur. Gak usah lama-lama, paling lama 1 jam lah. Kalau kelamaan nanti plastik bodinya bakal metel atau rapuh kayak gitu. Ini kalau kita tes pakai avometer digital, nggak bakal ketahuan juga mesinnya rusak apa enggak, karena mesin atau motor yang setengah mati itu kalau dicek pakai avometer digital bakal kelihatan masih sehat walafiat. Jadi untuk itulah saya nggak ngecek mesin cuci ini pakai avometer digital sama sekali dari tadi, karena begitu kita hidupin dia langsung nyala, langsung muter, jadi nggak perlu dites lagi pakai avometer digital. Nah, opsi yang ketiga ya, yang pertama tadi coba cek, solusi pertama coba cek timer, ternyata timernya oke. Solusi kedua cek motor, ternyata motornya kelihatan oke. Ketiga beltingnya ternyata masih oke. Keempat, kabel yang lapuk, ternyata kabelnya masih oke. Kelima,
sekarang kita cek, jangan-jangan karena basah. Jadi kita keringin dulu, kita lap, terus kita jemur. Nah, keenam nanti baru kita tes lagi kira-kira poin kerusakannya tuh ada di mana lagi. Sambil cari informasi yang paling bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan alat untuk mendiagnosis kerusakan pada mesin cuci ini. Biasanya keterangannya kan kita ambil atau kita dapetin dari yang punya ya, sama ngobrol sama yang punya lah, kira-kira kronologi kerusakannya itu seperti apa gitu. Katanya kronologi kerusakannya tuh waktu dipakai tiba-tiba dia nyala, keluar api gitu, keluar asap, habis itu dimatikan terus nggak dihidupin lagi. Nah, selang seminggu kemudian coba dihidupin lagi, ternyata nggak keluar asap lagi. Cuman waktu dikasih air sama dikasih baju di bagian pencuci, ternyata mau muter satu arah aja, dan arah sebaliknya malah dia nggak mau mutar, kayak gitu katanya. Apalagi kalau bajunya kebanyakan, dia malah nggak mau muter sama sekali. Waduh, saya dalam hati bilang, wah ini mesinnya rusak, motornya rusak nih, jadi harus ganti motor. Harga motor dari mesin cuci itu lumayan teman-teman, beda sama mesin pengering. Kalau mesin pengering kan spoolnya cuman satu atau ke satu arah aja. Kalau mesin pencuci itu kan spoolnya ke dua arah, dia muter ke kanan sama muter ke kiri. Itu juga salah satu alasan yang menjadikan mesinnya memang harganya beda. Setelah saya cek, kembali lagi ke kabel ya, setelah saya cek kabel-kabelnya dan ternyata kabelnya aman dan saya perbaiki sambungan-sambungan kabelnya, tiba waktunya untuk saya bawa keluar ruangan. Mungkin nggak bakal saya tunjukin ya, terus saya jemur sampai kira-kira dia bakal mengurangi kelembapan. Sebetulnya mesin cuci ini nggak parah banget sih lembabnya, nggak kayak mesin cuci lain yang pernah saya perbaiki. Jujur, ini adalah mesin cuci yang paling bersih yang pernah saya bongkar. Biasa mesin cuci yang lain tuh jorok teman-teman, jorok banget. Ada lubang tikusnya pertama, kadang-kadang ada sempaknya kejepit, kadang-kadang airnya bau, wah macam-macam lah pokoknya. Kadang-kadang tuh di selangnya tuh bau, kadang licin, macam-macam lah. Jadi kalau mesin cuci rusak terus kita nyervis mesin cuci, minimal kita harus siap-siap lap sama tisu, penting banget soalnya. Jangan lupa bagian atas juga dibersihin ya, karena ini ada kabel, ada air juga. Sebelum kita lebih lanjut mengecek bagian pulsatornya belum kita cek sama sekali tadi kan, kita hidupin dulu. Dan pulsator di mesin cuci ini masih bagus loh, herannya bersih banget teman-teman. Oke, sekarang muter ke kanan, muter ke kiri, kelihatan normal. Kenormalan itu bakal terbukti setelah kita mengecek sepenuhnya bagian dari mesin pencuci. Buat teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut, kalian bisa WhatsApp ya, bisa kirimin WhatsApp. Tapi ada syaratnya guys, kalau misalnya mau konsultasi langsung, nanti bisa dibaca di replay WhatsAppnya. Oke, berputar lancar mesin pencucinya, mesin pengeringnya juga berputar lancar. Jadi kayaknya sih motornya, kayaknya sih motornya. Tapi kita cek dulu lah, kita jemur dulu teman-teman ke terik matahari. Oke, udah kita jemur. Coba kita tes lagi, berputar dia ke kanan. Udah selesai kita jemur, udah panas nih. Ke kiri normal kayaknya, cuman kita belum tes
kekuatan dari putarannya. Itu. Kekuatan putarannya hanya bisa kita uji coba menggunakan tangan, tapi jangan lupa harus yang profesional ya. Ini sambil saya tes pengeringnya ya. Ngetesnya harus pakai tangan gitu, supaya kelihatan langsung rusaknya di bagian mana. Dan pastikan mesin ini dalam keadaan memang rusak waktu kita ngetes pakai tangan, soalnya kalau enggak tangan kita yang bakal rusak kena efek dari putaran itu tadi. Oke lah ya, kayaknya sih udah oke. Dan tipe dari mesin cuci ini seperti yang bisa teman-teman lihat di awal tadi, atau yang sekarang bisa kita lihat sama-sama, yaitu EST75MWHK. Dan saya masih curiga karena yang terakhir belum saya tes. Saya mau tes kekuatan putarannya. Oke, sekarang kelihatan normal putarannya. Coba dalam keadaan berhenti saya tahan seperti ini. Nah, baru ketahuan teman-teman, ternyata waktu ditahan, sebelum berputar ditahan, dia nggak kuat untuk berputar. Kalau udah berputar memang dia kuat ya. Tapi kalau misalnya belum berputar kita tahan, terus dia mau berputar, ternyata dia nggak kuat muternya meskipun dia mau berputar. Artinya ini adalah kerusakan spoolnya rusak. Tuh, ini saya tahan ya, bahkan pakai jempol sama pakai telunjuk saya nih. Tuh, dia nggak kuat berputar teman-teman. Dan coba saya tes ya, verifikasi ke bagian bawah yang nggak berputar itu motornya apa beltingnya loss. Kalau beltingnya loss berarti beltingnya udah kendor. Tapi kalau memang motornya nggak berputar ya berarti memang motornya udah rusak. Tuh kan, ini adalah cara untuk mengetahui dinamo mesin cuci itu masih dalam keadaan baik apa enggak. Ditahan, kalau dia enggak kuat berputar artinya dinamonya rusak. Ini ya, kita lihat dari bagian bawah dia berputar. Terus coba saya mau tahan pakai jari, pakai tangan. Jangan ditiru ya kalau bukan profesional teman-teman. Nah, ini saya tahan pakai jari. Saya bisa ngerasain ternyata motornya nggak kuat berputar tuh. Dan beltingnya nggak berputar juga, dan nggak loss gitu. Memang nggak kuat tenaga dari motornya. Artinya motor atau dinamonya rusak. Dan kerusakan seperti ini bukan kerusakan kapasitor, tapi kerusakan dinamo. Kayak gitu ya. Jadi semoga video yang singkat ini bermanfaat lah buat teman-teman semua. Kayak gitulah cara ngecek mesin cuci yang rusak, keluar asap, terus nggak kuat berputar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ke teman-teman kalian. Jangan lupa kirim super thanks, klik tombol join, dan bisa ngobrol di WhatsApp setelah kirim super thanks guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, and bye bye. Dan akhir cerita, mesin cuci ini dipending dulu untuk mengganti motor atau dinamonya karena memang harganya ekspensif. Jadi kan nanti kalau misalnya memang saya dapat job untuk gantinya, saya bakal tunjukin ke kalian insya Allah. See you on the next video and bye bye.